Selamat datang di pemrograman bahasa C bagian kedua bersama Pendekar Siber. Oke, kita masuk ke tipe data. Tipe data menunjukkan arti dari sebuah nilai. Arti atau meaning dari sebuah angka nilai ya. Sebagai contoh, kalau kita punya variabel X dengan bernilai 65, apa sebenarnya arti dari angka 65 ini? Itu ditentukan oleh tipenya. Semisal kita anggap ini adalah tipe integer. Oh, berarti 65 ini adalah angka 65 bilangan bulat. Tapi kalau tipenya adalah char, artinya berbeda. 65 ini adalah huruf A besar, sesuai dengan kode ASCII-nya. Jadi tipe ini menentukan apa meaning atau arti di balik sebuah nilai. Secara garis besar ada 3 golongan besar, yaitu pertama bilangan bulat atau integer, yaitu bilangan yang bulat ya, nggak ada pecahannya ya. 3, 4, 100, 105, ini semua bilangan bulat. Kemudian tipe pecahan yang menggunakan angka pecahan ya, misalkan 3,14, 2,75, ada angka di belakang koma. Kemudian tipe alamat memori. Nah, ini digunakan secara khusus untuk pemrograman sistem ya, untuk merujuk kepada suatu lokasi memori tertentu. Oke, sebelumnya kita masuk ke bilangan negatif. Bagaimana representasinya? Representasinya kita menggunakan yang disebut dengan two complement. Bagaimana representasi binari untuk bilangan negatif? Untuk bilangan yang positif ya, yang biasa ya, kita gunakan representasi binari biasa, tidak ada yang aneh di situ. Seperti angka 5 kita tahu 1, 0, 1. Sedangkan angka 2 itu 1 dan 0. Standar binari dari desimal ke binari ya. Dari desimal ke binari. Ini mulai dari 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Itu representasi binari dari sebuah angka. Bagaimana kalau angka itu adalah negatif? Bagaimana cara kita mengubahnya menjadi bentuk binari? Nah, disinilah peran dari two complement tadi. Yang pertama, aturannya adalah bit pertama maksudnya yang paling kiri, adalah menunjukkan tanda, sign. 0 artinya positif, 1 artinya negatif. Kalau dia 0, maka kita interpretasikan binari ke desimal seperti biasa. Contohnya 0, 1, 0, ini depannya 0, ya kita ubah menjadi angka 2 seperti biasa. Ini tergantung dari berapa bit dari bilangan itu ya. Kalau bilangan itu adalah 8 bit, ya depannya harus jelas. 0, 0, 1, 0, ini angka 2. Karena dari 8 bit ini yang paling kiri adalah bit yang ini. Depannya adalah 0. Jadi dia bilangan positif 2. Jadi kasih positif 2. Nah, bagaimana kalau depannya ini 1? Nah, kalau 1 artinya negatif. Nah, yang kita lakukan kalau dia negatif adalah bit sisanya di sini, untuk 8 bit ya, 7 bit sisanya kita flip, kita balik. Kalau 0 kita balik jadi 1, kalau 1 jadi 0. Kemudian kita baca berapa desimalnya, kita tambahkan 1. Itulah angka negatifnya. Suatu angka di sini. Oke, lebih jelasnya kita ambil contoh aja ya. 01111 ini adalah angka positif 7. Ya, asumsikan ini adalah 4 bit. Bilangan 4 bit, maka yang bit yang paling kiri adalah 0 di sini, maka positif. Kalau yang ini dalam bilangan 4 bit two complement, satunya adalah negatif. Maka sisanya kita flip 010 jadi 101. Nah, 101 ini adalah angka 5. Kalau kita desimalkan, kita tambahkan 1. Seperti yang tadi, tambahkan 1 sama dengan 6. Maka di sini adalah angka negatif 6. Jadi 1010 itu adalah representasi 4 bit
2 complement untuk negatif 6. Oke, sekarang contoh yang lebih panjang, 8 bit ya. Nah, 8 bit, kita lihat di sini, paling kirinya adalah 1, berarti kita tahu itu negatif. Kemudian sisanya, 7 bit sisanya kita flip jadi 0 semua ini, karena dia 1 semua kan. Maka, sebenarnya dia 0 semua itu. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita tambahkan 1, jadi 1. Kemudian, karena dia bit paling kirinya 1, berarti dia negatif 1. Yang bawahnya ini adalah depannya 0, jadi dia positif. Positif, yang ini 1, 1, 1 semua ini setara dengan dalam desimal 127. Yang kemudian contoh berikutnya, depannya adalah 1, berarti negatif. Kemudian kita flip sisanya. 0, 0, 0, jadi 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1, jadi 1, 1, 1, 0. Nah, ini dalam desimalnya adalah setara dengan 126. Terus kemudian kita tambahkan 1. Di sini semua kita tambahkan 1 ya, tambahkan 1 ya. 127. Kemudian karena dia MSB-nya 1, artinya dia negatif 127. Jadi lihat ya, bedanya positif 127 sama negatif 127. Beda dalam binarinya. Nah, sekarang kita balik dari negatif 5, bentuk 2 komplement binarinya adalah seperti apa? Nah, kita mulai dari angka 5. Angka 5 itu, oke, saya pisahkan di sini ya. Angka 5 itu dalam 8 bit adalah 0000 0101. Oke. Kemudian kita flip. Jadi 1111 10 10. Dan kita tambahkan 1. Ini menjadi 1111 10 11. Nah, inilah hasil akhirnya. Ini setara dengan negatif 5. Oke, contoh berikutnya. Bagaimana dengan negatif 10? Oke, sama. 10 kita ubah dulu jadi binary. Jadi 10, 10. Kemudian kita flip jadi 1111 01 01. Kemudian kita plus 1 menjadi 1111 01 10. Ya kan? 01 01 kita tambahkan 1 jadi 01 10. Nah, ini adalah representasi 2 complement 8 bit untuk negatif 10. Sekarang kalau untuk 8 bit 2 complement, nilai positif terbesarnya adalah, karena yang diminta nilai positif 8 bit, maka nilai positif terbesar. Terbesar artinya kita mau semua bitnya 1. Maka, tapi bit terdepannya harus 0. Maka 111 11 11. Nah, ini adalah nilai positif terbesarnya. Ini adalah positif 127. Karena kita mau maksimum ya, nilai maksimum, maka semua bitnya harus 1. Kalau kita nilai minimum terkecil, maka kita minta semua bitnya harus 0. Tapi karena bit terkecilnya harus negatif, maka kita harus 1. Kemudian sisanya harus 0. Karena kita mau sekecil mungkin, minimum. Nah, 1 0 0 0 0 0 0 0. Ini adalah setara dengan negatif 128 dengan cara yang sama ya. Jadi untuk 8 bit 2 complement, rentang nilainya dari negatif 128 sampai dengan positif 127. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Untuk tipe data integer, rentang nilai tergantung dari ukuran tipe datanya, berapa bit, misalkan 8 bit. Dan dia apakah signed atau unsigned. Kalau unsigned, maka semua bit dipakai untuk nilai.
Nah, rentang nilainya mulai dari 0 sampai semua bit bernilai 1. Jadi kalau 8 bit yang unsigned, maka dari 0 sampai dengan 11111111. Ini adalah 255. Jadi semua bit bernilai 1. 1111 semuanya ini 1 semua. Kalau bertanda sign, maka kita pakai true complement yang baru kita bahas tadi. Dengan 1 bit terdepan untuk sign, dan sisanya kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Nilai terkecilnya adalah negatif, maka depannya harus 1, kemudian sisanya harus 0. Ini sampai dengan, kalau positif, nilai terbesarnya 0, 111, 1111. Ini kita tadi udah bahas, adalah minus 128 sampai dengan positif 127. Makanya kalau rentang 8 bit unsigned itu 0 sampai 255, kalau sign negatif 128 sampai positif 127. Jadi kalau kita lihat bedanya unsigned sama sign ini hanya di tandanya. Kalau ini kita lihat di garisnya ya. Ini titik 0. Kemudian ini di ujung sana adalah 255. Nah, di tengah-tengahnya ini sekitar 128. Nah, kalau yang unsigned, dia mulai dari 0 full sampai ke ujung sana, 255. Tapi kalau sign, dia hanya setengahnya. Dari sini sampai ke 128 dan ke kiri sampai ke negatif 128. Di sini sampai ke positif 127 ya, bukan 128. Tapi secara jumlah dia sama, 0 sampai 255 itu ada 256 angka, dan negatif 128 sampai positif 127 itu juga 256 angka. Sama aja. Cuma kalau unsigned dia dari 0 ke kanan semua, tapi kalau sign dia dibagi 2. Ke kiri setengahnya, ke kanan setengahnya. Oke, sekarang kita lihat tipe-tipenya apa aja. Yang pertama yang paling simple adalah char. Ini char hanya ada 1 byte. Rentang nilainya tergantung dia char sign atau char unsigned. Kalau sign char, karakternya mencakup nilai negatif. Rentangnya tadi kita lihat, kalau 8 bit itu negatif 18 sampai positif 127. Kalau unsigned, dia mulai dari 0 sampai 255. Kemudian tipe berikutnya adalah short atau short in, atau yang lebih lengkapnya lagi sign short in. Semua ini sama ya, mau pakai yang mana aja boleh. Ini adalah bilangan bulat yang mencakup nilai negatif dan skalanya skala kecil ya. Rentang nilainya ini sebenarnya tergantung dari compilernya ya, arsitektur dan compilernya. Tapi yang untuk sistem modern sekarang yang 64 bit, standarnya kalau short itu biasanya 16 bit ya. 16 bit itu dari negatif 32764 sampai dengan positif 32767. Atau dalam binarinya 1 diikuti 15 bit 0, sampai dengan 0 diikuti 15 bit 1. Dengan cara yang sama, seperti yang tadi kita bahas. Kalau yang unsigned, maka dia mulai dari 0 sampai dengan 65535. Ini adalah 16 bit, angkanya satu semua. 1111 sampai 16 bit. Kemudian yang skalanya lebih besar lagi adalah integer. Atau kita bisa bilang in atau sign aja, atau sign in lebih lengkapnya. Ini semua sama aja, 3 pilihan mau nulisnya seperti apa. Ini adalah ukurannya biasanya 32 bit ya. Tapi ini sekali lagi tergantung dari compiler dan arsitektur mesinnya ya. Kalau 32 bit dari negatif 2 miliar ini sampai positif 2 miliar. Kalau yang unsigned 32 bit, tapi dia mulai dari 0 sampai dengan 4 miliaran ya. Tipe yang lebih besar lagi adalah long. Nah, long ini bisa 32 bit atau 64 bit, jadi nggak ada standarnya ya. Ini tergantung dari compiler dan mesinnya, sistem operasinya, arsitekturnya, dan compilernya. Kalau 64 bit ini dari sekian sampai sekian. Kemudian yang unsigned dia
dari 0 sampai sekian. Ini sebenarnya sekitar 2 kalinya yang sin ya. Kemudian yang skalanya sangat besar adalah long. Ini yang udah paling besarnya ya, 64 bit. Ini yang long ini sin. Kalau yang unsigned kita harus tambahkan unsigned long. Tipe data berikutnya adalah tipe data pecahan atau bilangan pecahan yang ada contohnya 3,14, 2,75. Ini semua adalah tipe data pecahan. Berbeda dengan bilangan bulat yang hanya bulat seperti ini, 3,456. Ini semua bilangan bulat. Tidak ada desimal di titik komanya. Di sini ada 3 tipe, float, double, dan long double. Bedanya adalah di rentang nilainya ya, 32 bit sampai 64 bit sampai yang paling besar 128 bit. Ini semua didefinisikan di standar IEEE 754. Nah, bagaimana sebenarnya representasi sebuah angka pecahan menjadi binary? Saya beri contoh di sini, misalkan kita punya angka 5,75. Nah, ini bagaimana bentuk desimal dalam bentuk binarinya. Ya, kita lihat ya, analogikan dulu dengan yang kita pakai dalam desimal, pasti 10 ya. Di sini kan ada satuan, ini puluhan, ini ratusan. Maka di sini adalah 1, ini 10, 100. Maka posisi yang ini bernilai 100, posisi ini bernilai 10, posisi ini bernilai 1. Posisi yang ini bernilai per 10, posisi yang ini bernilai per 100. Nah, demikian juga dengan dalam bentuk binary. Posisi yang ini bernilai 1, yang ini bernilai 2, 4, 8, dan seterusnya. Kelipatan 2 ya. Yang posisi yang ini nilai 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita konversi, 5 ini adalah 101, karena 4 dan 1 jadi 5 ya. Kemudian 0,75 ini kan 3/4. Ini sebenarnya setengah ditambah 1/4. Sisanya 0. Maka 101.11 ini adalah 5,75 dalam bentuk binary. Nah, namun dalam standar IEEE 754 tadi, maka dalam contohnya untuk 32 bit ya, ini ada sign bit, ada exponent bit, sama mantissa. Sign bit ini menunjukkan negatif atau positifnya. Kemudian eksponen ini adalah pangkatnya ya, 8 bit, dan di sini 23 bit. Ini untuk total 32 bit. Sign bitnya sama, kalau 1 artinya negatif, kalau 0 artinya positif. Nah, contohnya seperti ini ya, 101,11. Nah, ini untuk disimpan dalam bentuk standar ini, oke, kita rubah jadi standar notasi standar dulu ya. 1,0111 kali 2 pangkat 2. Karena poin ini saya pindahkan ke kiri. Jadi 1,0111, maka harus dikalikan 2 pangkat 2 karena dia 2 posisi ke kiri. Nah, dari situ kita sekarang dapat eksponennya di sini, pangkatnya. Eksponennya harus ditambahkan bias ya, 127 sama dengan 129. Jadi dalam bentuk binarinya adalah, pertama sign-nya adalah 0 karena dia positif. Kemudian eksponennya adalah 129. Sebenarnya ada 2 ditambah bias 127. Nah, 129 ini adalah 1,000,0,0,1 dalam binary ya. Kemudian mantisanya adalah di sini sisanya. Mantisanya ada 0, 1, 1, 1. Kemudian sisanya adalah 0 sampai 23 bit. Nah, ini adalah contoh sederhana mengubah bentuk pecahan desimal menjadi binary dalam format
IEEE 754, di mana dia ada sign bit, ada eksponen bit, sama mantisanya. Nah, sekarang kita masuk ke nama variabel ya. Nama variabel itu hanya boleh menggunakan karakter ini. Huruf A sampai Z, baik huruf kecil maupun huruf besar. Kemudian angka 0 sampai 9 dan garis bawah. Selain itu nggak boleh. Dan karakter pertamanya tidak boleh digit. Jadi boleh huruf atau boleh garis bawah. Dan dia case sensitif ya, hati-hati ya. Jadi variabel X kecil dan X besar ini adalah dua variabel yang berbeda. Dan pastikan tidak menggunakan salah satu reserve word ya, atau keyword yang sudah menjadi bagian dari bahasa C itu sendiri. Jadi ini vocabulary bahasa C itu sudah ada listnya ya. Kan nggak boleh menggunakan variabel yang namanya else, atau union, atau void. Ini nggak boleh karena udah ada arti tersendiri dari bahasa C-nya. Umumnya konvensinya adalah huruf kecil semua ya untuk nama variabel ya. Boleh menggunakan underscore untuk pemisahnya. Contoh nama yang nggak bolehkan, misalkan 1x, ini adalah melanggar aturan tidak boleh digit awalnya ya. Size of tidak boleh juga karena menggunakan karakter yang terlarang. Kemudian variabel namanya return nggak boleh karena return ini adalah digunakan dalam bahasa C untuk keluar dari fungsi. Selain itu bebas ya, ini cuma aturannya yang melarang hanya ini aja. Selain itu nama variabel bebas. Kemudian deklarasinya. Nah, setiap variabel wajib dideklarasikan sebelum bisa dipakai. Jadi kalau kita mau pakai variabel tapi tidak pernah dideklarasikan, itu nggak akan bisa di-compile. Karena dia nggak kenal ini apa ini. Dia harus tahu dulu ini adalah variabel, namanya ini, tipe datanya apa, itu harus jelas. Baru dia bisa dipakai. Contohnya, integer I, J, K. Ini kita boleh deklarasi variabel dalam satu baris ya. 3 variabel dalam satu baris. Seperti ini. Atau sendiri-sendiri juga boleh. Integer I, titik koma. Integer J, titik koma. Integer K, titik koma. Atau digabung dalam satu baris ini juga sama saja. Boleh juga langsung diinisialisasi ya, misalkan integer IDX sama dengan 0. Jadi nilai awalnya langsung ditentukan 0. Kalau yang ini juga sama, karakternya adalah huruf A. Nah, perlu kita pahami beda antara deklarasi dan definisi. Dalam bahasa C, hanya boleh satu definisi, tapi boleh banyak deklarasi. Nah, ini maksudnya apa? Nah, deklarasi itu sifatnya hanya memperkenalkan. Memperkenalkan bahwa ada nama ini, tipenya ini, silakan dipakai. Nah, definisi nanti itu ada lebih detail lagi. Alokasi memorinya juga ada. Dan deklarasi itu hanya untuk memperkenalkan agar dia bisa dipakai. Jadi, namanya apa, tipenya apa, tapi tidak ada alokasi memori. Tanpa alokasi memori ya. Kalau definisi variabel, dia sekaligus deklarasi sekaligus dia alokasikan memorinya juga. Nah, kalau variabel, deklarasi itu biasanya sekaligus definisinya juga. Kecuali kita tambahkan keyword extern di depannya. Ya, misalkan kita bilang integer X, ini sebenarnya deklarasi plus definisi sekaligus, kecuali kita kasih extern di depannya. Extern integer X, ini murni deklarasi tanpa definisi. Nah, berbeda dengan fungsi. Kalau fungsi kelihatan jelas ini. Deklarasi fungsi itu hanya nama fungsinya, input dan outputnya apa, udah itu aja, tanpa ada body dan implementasinya. Definisi fungsi punya lengkap, dia ada bodinya dan implementasinya. Jadi kalau untuk fungsi terlihat jelas deklarasi sama definisi bedanya apa. Kalau variabel umumnya deklarasi sekaligus definisi, kecuali tadi kita tambahkan keyword extern. Jadi ada beberapa jenis variabel ya. Yang pertama adalah jenis variabel automatic, dia deklarasinya di dalam blok, artinya di antara dua ini. Jadi
Kalau kita punya kode, di sini ada kurung grommel buka dan tutup, dan di sini ada banyak statement code. Nah, kalau kita deklarasikan di dalam blok ini, maka dia otomatis jenisnya adalah variabel otomatik kalau kita tidak menyebutkan apapun. Dan kita hanya menyebutkan deklarasikan variabel integer x titik koma di dalam blok ini, maka dia otomatis variabel jenisnya adalah variabel auto. Kalau mau eksplisit kita bisa taruh keyword auto spasi integer x. Tapi ini nggak perlu karena defaultnya adalah automatic. Nah, dia eksis hanya selama dalam blok ini. Begitu dia keluar dari blok, maka variabel itu hilang, nilainya pun hilang, dan dia hanya bisa diakses oleh code yang berada di dalam blok yang sama. Nilai defaultnya kalau kita tidak inisialisasi di awal, tidak tentu, bisa garbage, bisa random. Kemudian dia disimpan di dalam stack ya, jadi di sini, di dalam stack. Ini memori yang high, dari tinggi ke rendah ya. Alamat yang low di sini. Nah, stack itu grow-nya ke bawah. Jadi setiap pemanggilan fungsi ada stack frame di sini. Dia manggil fungsi baru lagi di situ, stack frame lagi, stack frame baru. Nah, di sini adalah masing-masing adalah stack frame ya untuk tiap fungsi. Nah, di sini ada alokasi untuk variabel-variabel yang otomatis ya. Begitu dia return dari fungsi ini, dia akan dihapus. Pointer stack-nya akan ke sini. Ada register namanya SP, stack pointer. Setelah dia exit dari fungsi ini, SP-nya pun akan naik ke sini. Jadi SP ini menandakan di mana batas top dari stack. Kemudian karena dia berada di stack, maka dia hanya ada ketika dia di dalam blok. Begitu dia keluar dari blok, dia akan hilang dari stack. Begitu juga dengan register. Register itu sebenarnya automatic juga, tetapi dia punya perlakuan khusus bahwa dia disimpan di dalam CPU register. Tapi ini sifatnya hanya request ya, tidak ada jaminan compiler akan memasukkan ke dalam variabel dalam register. Karena register jumlahnya terbatas ya, register CPU. CPU itu ada IEX, kemudian EBX, ECX, ini ada beberapa register yang di prosesor Intel. Kalau kita masukkan semua variabel sebagai register, tentu nggak semua bisa dimasukkan dalam sini. Maka itu sepenuhnya hak compiler untuk menentukan mana aja yang akan masuk ke dalam situ. Oke, jadi kalau kita lihat automatic itu yang agak besar di sini, kemudian register itu di sini. Di sini automatic variable, di sini register. Jadi variabel register itu sebenarnya variabel automatic juga, tapi nggak semua variabel automatic itu variable register. Selanjutnya adalah variabel yang eksistensinya selama runtime program dia eksis, nilainya akan terjaga, persistence. Berbeda dengan dua variabel ini, automatic dan register, yang nilainya hanya ada ketika dia masuk ke dalam blok. Dia masuk ke dalam blok, dia punya nilai. Begitu dia keluar dari blok, nilainya kehapus, hilang, nggak bisa diakses lagi. Begitu dia re-enter lagi, misalkan, variabelnya tercipta lagi. Begitu dia keluar, variabelnya hilang lagi, nilainya juga hilang. Nah, yang ini, static sama global ini nilainya terjaga, persistence, selama programnya masih jalan, belum terminated, nilainya akan terjaga. Nah, static variable ini bisa dideclare di dalam blok. Kalau dia dideclare di dalam blok seperti ini, maka dia punya akses, scope aksesnya blok, nilai defaultnya 0, kalau tidak diinisialisasi, dan dia disimpan di data segmen ya, di sini ya. Jadi antara BSS atau di data segmen. Kalau dia tanpa inisialisasi masuknya ke BSS, kalau dia initialize dia masuknya ke data segmen ya. Kemudian file static sama juga, jadi menggunakan keyword static ya, keywordnya static integer x, seperti itu contohnya. Nah, kalau kita tuliskan ini di dalam blok, maka masuknya local static. Tapi kalau kita tuliskan ini di luar semua fungsi, jadi file static. Dia nilainya tetap persistence, tetap terjaga,
dan scope-nya seluruh file .c. Misalkan kita punya a.c, di seluruh file ini dia bisa mengakses. Tapi kalau kita ada file lagi b.c, kode di dalam b.c tidak bisa mengakses a.c. Karena dia scope-nya hanya per file. Dan nilai defaultnya sama 0 dan di data segmen ya. Terakhir adalah variabel global yang dia nilainya variabelnya bisa diakses di semua file. Kalau dalam project ada a.c, b.c, c.c, semuanya bisa mengakses variabel tersebut. Dan nilainya juga sama, persistence. Oke, sekarang kita lihat contoh programnya ya, untuk menggunakan variabel global. Di sini kita punya 3 file, global demo 1, kemudian global demo 2, dan main programnya di sini. Di demo 1 ada 2 variabel global var 1a, global var 1b. Di global demo 2 ada juga variabel global namanya global var 2a, global var 2b. Nah, karena dia variabel global, dia dideklarasikan harus di luar fungsi. Tidak dibungkus oleh kurung kurawal buka dan tutup. Dia benar-benar di luar sendiri. Nah, karena dia variabel global, maka global var 1a ini bisa dipakai di file yang berbeda. Di global demo 2.c ini bisa pakai variabel var 1a. Caranya bagaimana? Caranya dengan harus deklarasikan dulu. Seperti ini. Ini deklarasinya khusus ya, harus menggunakan extern. Artinya apa? Dia adalah variabel eksternal yang didefinisikan di tempat lain ya. Ini hanya deklarasi, bukan definisi. Jadi kita deklarasi variabel 1a dan global var 1b agar kita bisa pakai variabel tersebut di sini. Kalau kita tidak ada deklarasi ini, kita nggak tahu var 1a ini apa, tipenya apa. Tapi dengan kita deklarasi ini, kita tahu var 1a ini integer, var 1b ini juga integer. Tapi definisinya bukan di sini, di file lain. Kita tuliskan extern. Begitu juga sebaliknya, di demo 1 kita mau pakai variabel yang ada di file lain. Caranya adalah kita deklarasikan dulu variabel eksternal. Namanya var 2a, var 2b yang ada di tempat lain. Baru setelah deklarasi, baru kita bisa pakai. Nah, karena dia global, maka namanya harus unik ya. Global var 2a di sini nggak boleh sama, harus berbeda. Var 2b di sini juga harus sama, harus berbeda dengan yang lain, harus unik mas. Nggak boleh nama variabelnya sama di dua file yang berbeda. Kemudian di main program ini hanya berisi fungsi main dan pemanggilan fungsi 1 dan fungsi 2. Nah, di sini adalah deklarasi ya. Dan ini adalah definisi. Itu bedanya deklarasi fungsi dengan definisi fungsi. Kalau deklarasi fungsi hanya perlu nama, kemudian argumen inputnya apa, dan argumen outputnya apa. Kalau definisi fungsi, dia lengkap dengan body dan implementasinya. Kalau deklarasi itu hanya kepalanya ini aja. Oke, kalau ini program ini dijalankan, yang terjadi adalah seperti ini. Dia akan printf, akan menampilkan semua variabel ini isinya apa. Ya, perhatikan di sini 195939070 variabel 1a, variabel 1b 0. Ingat, karena walaupun kita tidak diinisialisasikan dengan suatu nilai, dia otomatis dikasih nilai 0 ya. Diinisialisasi 0. Di sini juga var 2a 0. Kita panggil 2 kali ya, fungsi 2 memanggil fungsi menggunakan variabel 1a 1b, 2a 2b. Oke. Cukup jelas untuk variabel global. Sederhana, yang penting kita harus taruh di luar fungsi ya. Ini di luar semua fungsi, ini juga di luar semua fungsi. Nggak boleh dibungkus oleh
kurung kurawal buka dan tutup. Nah, kalau variabel statik, kita lihat ada keyword khusus ya, statik di sini. Statik juga di sini. Contohnya di variabel static demo1.c ini ada statik yang di luar semua fungsi seperti ini, namanya file counter. Ada statik yang kita taruh di dalam fungsi ya, di antara kurung kurawal buka dan tutup ini. Statik integer juga. Bedanya kalau dia yang di luar ini bisa diakses oleh siapapun, kode apapun di file yang sama. Jadi scope-nya sangat luas ya, di dalam satu file itu dimanapun dia bisa diakses. Kalau dia static integernya ini di antara dua ini, maka dia hanya bisa diakses oleh kode yang berada di antara blok ini. Di dalam blok ini ada subblok lagi, yang ini, dan ada variable static integer juga. Nah, yang ini aksesnya lebih sempit lagi, hanya di dalam blok ini. Tapi kalau variable static nilainya akan tetap eksis selama program runtime-nya belum terminated ya, selama runtime-nya program. Selama programnya belum terminated, nilainya akan terjaga, nggak akan hilang, nggak akan terreset jadi nilai semula. Jadi di sini masing-masing nilainya akan di increase ya, increment ya, 1 plus 1 plus 1 plus 1 semua. Nah, di sini yang di demo 2 ada file counter juga sama namanya. Tapi karena dia static, nggak ada masalah. Yang ini file counternya akan berbeda dengan ini. Nggak akan saling tercampur. Ini adalah scope-nya cuma di file ini, yang ini hanya di file ini. Kemudian di fungsi main, ini ada deklarasi fungsi. Kemudian kita panggil count 1 3 kali dan count 2 3 kali. Nah, kemudian kita compile ya. Per3 sekaligus jadi file exe. Nah, kalau kita panggil count 1 ini yang pemanggilan count 1 yang pertama ya. Sublocal counternya nilai awalnya 50, kemudian 74, 999 dan 9. Ini ada variable automatic ya. Nilai awalnya 9. Kemudian kita panggil count lagi yang kedua kalinya. Yang ini. Sublocal counternya sekarang udah bukan 50 lagi, 51 karena terakhir udah ada plus-plus di sini, ada plus-plus di sini, ada plus-plus di sini. File counternya juga bukan 74 jadi 75. Local counternya juga terus naik ke 1000. Tapi yang auto X tetap 9 karena dia variable automatic. Begitu keluar dari fungsi, nilainya hilang dan terreset kembali ke seperti semula lagi kalau kita masuk lagi. Nilainya nggak persisten, nggak terjaga. Terus kemudian kita panggil lagi count 1 ketiga kalinya. Yang 51 naik jadi 52, 75 naik jadi 76, 1000 jadi 1001. Yang variable automatic tetap aja kembali nilai awal lagi. Begitu juga untuk static demo 2, lihat filenya, file counternya 14, 15, 16 terus naik karena ada plus-plus di sini. Oke, jadi jelas ya kalau variable static nilainya tetap persisten, terjaga, sedangkan variable automatic nilainya akan hilang, terreset kembali seperti semula. Ya, di sini contoh variable automatic ya. Integer auto counter 0. Kemudian variabelnya kita increase plus 1. Variabel ini bisa diakses di antara blok ini sampai ini. Kemudian di dalamnya ada blok kecil lagi, subblok. Dari sini ke sini, variabel lain namanya AutoX yang bernilai 5. Nah, AutoX ini hanya ada selama di blok ini. Keluar dari blok ini, variabelnya akan hilang. Nilainya juga kembali ke reset dan hilang. Kemudian di auto demo 2 juga sama. Ada variable counter nilai awalnya 0, kemudian kita increment 1 kali. Di mainnya juga kita panggil 3 kali masing-masing. Nah, setelah kita compile bersama-sama, hasilnya adalah nilainya tetap sama. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0. Walaupun kita udah plus-plus di sini ya. Ada plus-plus di sini. Nilainya
Begitu keluar dari fungsi, ya hilang. Begitu balik lagi, ya nilainya akan kembali seperti semula lagi. Tidak persisten, tidak terjaga nilainya. Yang terakhir adalah variable register. Variable register ini sebenarnya variable automatic juga ya, cuma dia penyimpanannya aja yang berbeda. Penyimpanannya adalah di CPU register. Bedanya adalah kita tambahkan keyword khusus di sini register, baru deklarasi seperti biasa ya, tipe dan namanya. Kalau automatic variable, kita bisa ganti register ini dengan auto. Ya, jadi bedanya kalau automatic register dia auto integer k titik koma. Contoh deklarasinya. Kalau register ini adalah register integer k. Bedanya adalah kalau automatic register yang biasa dia disimpan di stack, di memory stack posisinya. Kalau register di dalam register CPU ya. Dan ini tidak ada jaminan bahwa variable k ini nanti akan ditaruh di register, atau I dan J ini akan taruh di register atau enggak. Kelebihannya adalah register ini sangat cepat ya, karena dia memori yang paling dekat di CPU. Jadi posisinya itu berada di dalam CPU, jadi aksesnya sangat cepat. Jadi kelebihannya sangat cocok untuk digunakan sebagai looping counter seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat, register integer k ini didefinisikan di antara blok ini. Makanya K ini bisa diakses di seluruh bagian kode ini, mulai dari baris ini ke bawah. Nah, kemudian ada register I di sini. Register integer I sama dengan 0. I lebih kecil dari 5 dan I plus plus. Ini namanya for loop ya. Nanti akan kita bahas di bagian-bagian selanjutnya. Tapi untuk bagian ini aja cukup dipahami bahwa ini adalah for loop. Artinya dia akan looping berkali-kali sampai A ini bernilai at least 5 ya. Karena dia selama dia kurang dari 5 dia akan terus looping. Nah, karena dia dideklarasikan di dalam for ini, maka integer I ini, variable I ini hanya dikenal di dalam loop yang ini, mulai dari sini sampai sini. Nah, di dalam for loop ini ada for loop lagi. Mulai dari sini sampai sini. Ada integer J, register juga. Nah, variable J ini hanya dikenal di for loop yang terdalam ini. Karena dia di dalam blok ini sampai ini. Kalau yang I, dia dikenal mulai dari blok yang ini sampai ini. Kalau yang K mulai dari seluruh fungsi main ini. Jadi tergantung dari di mana dia dideklarasikan, disitulah scope-nya. Ini kita coba jalankan di sini GCC, di-compile dulu. Kemudian kita jalankan akan berbentuk seperti ini. Dan ini hanya mendemonstrasikan bahwa nilai K-nya bisa diakses bernilai 10. Dan ini adalah hasil dari printf bintang-bintang ini. Karena dia looping berkali-kali ya. Kita tulis bintang. Secara horizontal juga dia looping. Dan dia juga secara vertikal. Makanya dia ada 2 kali looping ya. Looping di dalam looping. Jadi nested looping.